رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampai sekarang masih memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang setiap hari Allah insya Allah tambahkan, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga ayah bunda dan kakak semuanya dan kita semuanya bisa berkumpul di Masjid Muslim Billionaire, baik yang langsung hadir maupun yang via Zoom online. Salam dan salam agar kita curahkan kepada junjungan kita, saudara dan kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kalau disebutkan nama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat dianjurkan, bahkan sampai ya wajiblah hukumnya bagi kita adalah kita itu mengucapkan salawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Allah saja, ya Tuhan kita semua itu bersalawat kepada Nabi. Ya, apa daya kita seorang hamba masa tidak bersalawat kepada Nabi? Perintahnya kan sudah jelas. Allah dulu di situ mencontohkan Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah itu dan para malaikatnya. Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Baru diturunkan perintah salawat. Jadi bukan perintah dulu yang diturunkan Allah, tapi Allah mengabarkan dulu bahwasanya Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi mulai dari sekarang ya sampai ke depannya, ketika kita dengar disebutkan nama baginda Nabi Muhammad, begitu ya, bagi kita wajib untuk kemudian bersalawat dengan mengucapkan sallallahu alaihi. Harapannya dengan seperti itu kita bisa ya kita berharap nanti kita itu termasuk dari orang-orang yang kemudian dikasih sama Allah, ya dikasih kesempatan sama Allah, dikasih pada akhirnya kita bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Itu doa yang kemudian selalu harus kita dewamkan. Kenapa? Karena kita ini lemah, Bu. Ya, kita ini ya sebanyak-banyak kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya nggak ada apa-apa dibanding dosa yang kita lakukan. Ya, kalau kebaikan kan kita melakukannya dengan sadar kan, jadi bisa terhitung gitu kan. Tapi kebalikannya, kalau keburukan-keburukan yang kita lakukan itu lebih banyaknya itu kita nggak sadari. Ya, jadi kita nggak tahu nih sampai sekarang. Yang pasti dosa kita atau keburukan yang kita lakukan pasti lebih banyak. Ya, makanya kita harus senantiasa, salah satunya tadi, bagaimana caranya agar kita itu bisa mendapatkan bisa masuk surga, katakan seperti itu, ya salah satunya dengan mengharapkan syafaat dari Rasulullah SAW. Baik, benar-benar semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya akan yang pertama disclaimer dulu, ya tadi disebutkan sama MC yang isi Ustadz muda, ya kan? Gak salah sih, cuma pengen ngedengerin, ya kalau mudanya benar, dia masih muda, ya. Kalau Ustadznya dia kurang, ya. Saya di sini cuma mas-mas biasa, ya, mas-mas biasa. Bukan Ustadz ya, jadi jangan terframing sama MC tadi. Agak aneh memang sih. Oke, jadi ayah bunda bang kakak semuanya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di sini jatuhnya kita bakal sharing ya tentang sebelumnya saya akan bacakan satu hadis yang ini hadisnya sudah sangat masyhur juga, yang bahwasanya hadis ini redaksinya adalah saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah.
Ya, itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Wa ma ijtama'a qaumun," tidaklah suatu kaum, tidaklah segerombolan manusia berkumpul fi baitin min buyutillah, di dalam rumah Allah, ya, dan yatluna kitabullah, di dalamnya itu dia mempelajari kitab Allah, mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Quran, ya odot, ada mim juga begitu. Pagi ini kita mulai dengan odot kan. Kemudian wajada rasulahu bainahum, dan mempelajarinya. Apa kata Allah apa kata Rasulullah di sini? Illa nazalat alaihi sakinah, kecuali dia akan diturunkan kepadanya ketenangan. Wa rahmah, dan mereka dilingkupi rahmat Allah. Jadi udahlah dikasih sama Allah ketenangan, kemudian rahmat Allah itu tuh turun kepadanya. Bukan rahmat Ciomas, rahmat Allah yang turun. Ya. Wahafathumul malaika, dan dikelilingi para malaikat. Nah, jadi yang pertama tadi dikasih sama Allah hati yang tenang. Kemudian yang kedua dikasih sama Allah rahmat. Kemudian yang ketiga dikasih sama Allah dikelilingi oleh para malaikat. Jadi sebenarnya kita sedang berkumpul itu nggak cuma manusia saja di sini. Ya, ada para malaikat juga, kita nggak ngeliat aja. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan bunda bapak semuanya, orang-orang yang sekarang berkumpul, ya, orang-orang yang tadi yang disebutkan di hadis ini, yang kemudian berada di dalam rumah Allah di masjid, kemudian dia itu mempelajari Al-Quran, maka di kata hadis di sini kata Rasulullah, janjinya adalah orang-orang itu akan kemudian dielulukan oleh Allah, diagung-agungkan oleh Allah di hadapan para makhluk langit gitu. Jadi misalnya ya nama ibu dan bapak semuanya, nama-nama teman-teman semuanya di sini sedang disebut-sebutkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Nah, itu janji yang kemudian dikabarkan oleh Rasulullah melalui hadis riwayat Muslim di sini. Ya, jadi ayah bunda bang kakak semuanya, termasuk juga untuk yang termasuk juga yang ada di Zoom begitu. Ya, ini kemudian menjadi salah satu ya apa yang kita bisa dapat. Kalau misalnya kita tanya, kajian itu dapatnya apa sih? Selain dapat ilmu, ya, ilmu kan sudah pasti kita dapat, kita catat dan segala macam kita ubah pulang. Tapi juga yang kita dapat ketika kita mempelajari apa namanya mempelajari tentang agama Islam, terutama kita belajar di masjid, suatu forum kajian itu, maka setidaknya kita akan mendapat 4 ini. Ya, yang pertama kita akan mendapatkan ketenangan, kemudian kita akan mendapatkan diturunkan sama Allah itu, Allah memberikan rahmat kepada kita, kemudian yang ketiga kita dikelilingi oleh para malaikat, kemudian yang keempat disebutkan namanya, diagung-agungkan namanya oleh Allah di hadapan para makhluk langit. Nah, itu yang kemudian bisa kita dapat. Ayo bunda bang kakak semuanya, insya Allah pada pagi hari ini nggak banyak yang akan kemudian dibahas, tapi sedikit pertanyaan untuk ayah bunda bang kakak sebelum kita mulai. Ayah bunda bang kakak semuanya, terutama ibu-ibu di sini, pernah nggak melakukan, sering pasti melakukan kebaikan kan? Sering, walaupun ya tadi, walaupun pada akhirnya kebaikan kita nggak akan selalu lebih banyak dari keburukan yang kita lakukan, tapi pernah nggak melakukan kebaikan? Dan kira-kira apa yang dirasakan oleh ibu-ibu semuanya ketika setelah melakukan kebaikan? Habis misalnya nih ngasih apa namanya, ngasih makanan ke tetangga misal, apa yang dirasakan? Bahagia, senang ya, senang tuh bahagia, bahagia. Apa? Seru. Kalau yang santri-santri ini kan suka ngasih apa, jadi jaga lapak pasar bahagia, apa yang dirasain? Iya udah lama. Lagi, lega, tenang, hatinya tenang, apa lagi? Lebih plong. Emang sebelumnya nggak plong? Bertambah rasa syukur, apa lagi? Banyak lah yang kita dapat. Walaupun sejatinya kita sedang memberi, tapi kalau rasanya kita yang justru dapat apa ya? Dapat kebaikannya gitu kan? Kita sedang memberi nih. Tapi yang kita rasakan justru bukannya kita apa ya namanya?
bukannya kita merasa kehilangan, tapi justru dikasih sama Allah itu lebih gitu kan. Ya, itu kemudian memang sudah jadi fitrah seperti itu. Ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya, ayat kakak, itu itulah yang kan kemudian kita rasakan. Ya, kebaikan itu justru langsung akan kita rasakan. Ya, padahal kita sedang melakukannya kepada orang lain, begitu ya. Nah, sekarang ayat kakak semuanya, setidaknya ini disebutkan di dalam Quran surat An-Naml ayat 97. Boleh Ustaz Ali boleh ditampilkan di share screen. Santri boleh buka Qurannya. Quran surat An-Naml ayat 97. Nah, ini biasa sambil ngulur waktu ya. Santri dibuka. Quran surat An-Naml ayat 97. Ibu juga boleh kalau masih pegang Quran. Sudah ketemu? Quran surat An-Naml ayat 97. 97. An-Naml ayat 97. Sorry, An-Nahl, An-Nahl. Ada nggak? Coba, lihat. Gogi, baca Gogi. Ketika dibacakan Al-Quran, itu harus yang kita lakukan itu diam dan dengar. Ya, silakan. Gogi. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. Artinya, yang keras. Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan akan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah memiliki. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sebenarnya, ibu dan bapak semuanya, kebaikan yang kita lakukan itu, yang sebenarnya tuh kita tuh akan mendapatkan apa? Ya, sekarang kita bahas di sini di Quran surat An-Nahl ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, bersedekah, memberi makan tetangga, misalnya ngasih makan, kemudian ya berbuat baik, nolong tetangga, nolong teman-teman, misalnya kan, apa yang akan kita dapatkan di sini? Janji Allah di sini adalah niscaya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Orang-orang yang kemudian melakukan kebaikan itu dijanjikan sama Allah hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah di sini adalah kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah itu bukan melulu tentang apa ya? Hidup kita nggak ada masalah, misalnya kita dikasih harta yang banyak, nggak melulu tentang itu, nggak melulu tentang harta. Tapi bisa juga hayatan thayyibah yang dimaksud di sini adalah kita itu dikasih sama Allah hati yang tenang, ya, apa namanya, terus dikasih sama Allah rasa itu dengan ketetapan yang Allah kasih banyak, nggak melulu tentang harta yang banyak, kemudian doa kita dikabulkan semuanya, tapi juga tadi hidupnya dikasih tenang, rezekinya halal walaupun sedikit, itu hayatan thayyibah. Ya, jadi yang pertama ketika kita melakukan kebaikan itu kita akan dikasih sama Allah hayatan thayyibah yang pertama.
Kemudian dilanjutkan nggak cuma hayatan thayyibah, tapi juga di situ disebutkan di lanjutan masih di ayat yang sama, lanjutannya adalah walana jaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan akan kami beri akhir dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi nggak cuma di dunia kita dapat, di dunia kita dikasih sama Allah hayatan thayyibah. Ya, di dunia sama Allah kita dikasih hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian nggak cuma itu, setelah itu kita pasti akan diberikan kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Contohnya tadi, ketika ibu-ibu semuanya melakukan kebaikan, ketika ayah bunda kakak semuanya melakukan kebaikan kepada orang lain gitu. Saat itu juga kan rasanya kan kita seperti yang menerima kebaikan ya kan. Jadi kayak kita yang justru kita yang lagi bahagia nih. Kita lagi ngasih, justru Allah lebih ngasih kita bahagia yang lebih gitu kepada kita. Nah itu apa namanya dikasih sama Allah langsung gitu. Dan nggak cuma di situ juga, di dunia kita dapat itu, rasa itu kita dapat dibalas langsung kebaikan kita, dan juga di akhirat nanti kebaikan yang kita lakukan itu akan dilipat gandakan. Ya, jadi di dunia dapat, di akhirat dilipat gandakan. Itu yang kedua, kita mendapatkan kebaikan yang lebih baik lagi. Jadi kebaikan yang kita lakukan yang pertama tadi adalah kita mendapatkan ayat thayyibah, kehidupan yang baik, ya. Kemudian yang kedua kita mendapatkan kebaikan yang jauh lebih baik lagi, ya itu pasti. Jadi ayah bunda bang kakak semuanya, kalau semisal mau berharap nih ya, kalau misalnya mau berharap sama Allah tentunya, berharapnya ini, ketika kita melakukan kebaikan, pasti yang bakal kita dapat yang pertama hayatun thayyibah. Kita akan kemudian dikasih sama Allah hidupnya yang tenang, hidupnya tertata, ya. Kemudian dikasih selalu dibimbing sama Allah di jalan-jalan kebaikan. Nah, itu hayatan thayyibah. Kemudian ketika kita melakukan kebaikan, kita juga pasti akan dikasih kebaikan yang jauh lebih baik lagi. Kita melakukan kebaikan nih. Kita misalnya kalau kita hitung-hitungan ya bahasanya ya. Kita misalnya kita sedekah 10.000 setiap hari, ya itu pasti sama Allah, ini udah pasti dikasih sama Allah yang jauh lebih dari itu, nominalnya jauh lebih dari itu, baik segi materi ataupun yang lainnya, tapi nilainya berkali lipat dari 10.000 tadi, itu udah pasti. Jadi kalau misalnya pendapat kakaknya pengen mendapatkan ya misalnya katakan 1.000 kebaikan gitu dari Allah, minimal kita melakukan 500 kebaikan, itu aja caranya. Jadi nanti akan dilipat gandakan sama Allah, itu terserah Allah. Tapi intinya kita pasti akan dikasih sama Allah kebaikan yang lebih baik. Baik secara langsung maupun nanti ketika di akhirat. Dan di akhirat nanti dilipat gandakan pula. Nah itu Quran surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nah, tapi yang perlu diperhatikan ayat bunda kakak semuanya, ibu-ibu semuanya, di ayat yang ini ya ada satu redaksi kata di situ adalah wa mu'min. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan baik dia laki-laki maupun wanita dan dia itu dalam keadaan beriman. Dia harus percaya dulu, iman sama Allah, iman sama Al-Quran. Yang dia mempercayai, mengimani apa yang di ayat ini katakan gitu. Selama kita mengimani, insya Allah kita dapat. Tapi kalau kita nggak mengimani, ya kita nggak dapat. Jadi sia-sia yang kebaikan yang kita lakukan. Jadi kenapa saya kemudian bahas di forum seperti ini, di kajian ini, adalah biar ayah bunda bang kakak semuanya, ibu-ibu semuanya, harus iman dulu nih, harus percaya dulu nih sama apa yang dikatakan ayat Al-Quran. Lebih spesifiknya yang kita bahas di sini Quran surat An-Nahl ayat 97. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu setidaknya kalau di ayat ini ada dua yang bakal kita dapat. Yang pertama Allah akan kasih jaminan kepada kita kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kemudian yang kedua pasti kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas sama Allah, yaitu yang lebih banyak lagi, berkali-kali lipat. Di dunia kita dapat, di akhirat dilipat gandakan. Itu Quran surat An-Nahl ayat 97. Kemudian ada satu lagi, kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya apa yang kita dapat? Apa balasan dari kebaikan yang kita lakukan? Ini ada di Quran surat Hud ayat 114. Boleh dibuka. Quran surat Hud ayat 114.
Silakan Rahmat baca Quran surat Hud ayat 114. Nikmat minuman. Quran surat Hud ayat 114. Nah, ibu-ibu boleh lihat di layar. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Wa aqimus sholata tarafay nahar wa zulafan minal lail. Kemudian di sini dilanjutkan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan perbuatan-perbuatan baik, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ini kuncinya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu sejatinya menghapuskan perbuatan-perbuatan yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dia menghapus kesalahan-kesalahan kita. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi banyak orang yang nanya gimana caranya dia bertobat dari kesalahan-kesalahannya. Sebenarnya caranya gampang. Yang pertama tinggal bertobat kepada Allah, kemudian dia melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan jangan diingat-ingat masa lalunya dia gitu. Karena selama dia kemudian melaksanakan kebaikan, dia melakukan kebajikan sebanyak-banyaknya, ya maka sebanyak itu juga dosa-dosa itu sedang dihapuskan. Ya, karena innal hasanat yudhibanas sayyi'at. Dzalika dzikrul lidzakirin. Nah, jadi ini merujuk juga kalau semisal ibu-ibu semuanya, ayah bunda bang kakak semuanya merasa gitu ya, merasa pernah melakukan kesalahan. Dulunya mungkin seringkali melanggar aturan Allah. Dulunya mungkin seringkali melakukan maksiat. Dulunya mungkin seringkali menyepelekan perintah Allah begitu. Ini berlaku untuk kita semuanya. Gimana caranya biar kita itu ya mungkin sampai sekarang mungkin ada rasanya masih terpikirkan dosa-dosa yang kita lakukan. Akhirnya kita jadi sedih, kita jadi apa ya? Rasanya apa namanya? Gak semangat beribadah gitu kan, menyesal, terus buat hati kita tuh galau gitu. Nah, itu wajar terjadi memang. Nah, tinggal sekarang gimana caranya? Caranya adalah kemudian biar kita ayat ini tuh menjadi penenang untuk kita. Quran surat Quran surat Hud ayat 114 ini menjadi penenang untuk kita, terutama untuk kita para pendosa gitu ya. Itu menjadi penenang karena di sini disebutkan sama Allah bagaimana caranya kita itu menghapuskan dosa-dosa yang kita buat. Nah, caranya tadi dengan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Innal hasanat, hasanat itu bukan kebaikan, tapi kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan yang banyak maksudnya gitu. Jamak bahasanya adalah itu ya kita melakukan sebanyak apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi kita boleh meniatkan, misalnya kita melakukan kebaikan nih, yang kita membantu orang lain, kita niatkan biar Allah itu menghapus dosa kita boleh. Karena memang janji Allah di sini, karena sudah disebutkan juga di dalam Al-Quran. Ya, jadi boleh kita melakukannya. Ya kita melakukan kebaikan untuk sengaja, biar apa ya? Biar kita berharap sama Allah, biar Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi sekarang kita melakukan kebaikan itu bukan yang langsung ya lillah, memang kan di awal kan lillah, tapi nggak tahu nih bakal dapat apa. Nah sekarang makanya dibahas. Ketika ayah bunda kakak semuanya itu teman-teman semuanya melakukan kebaikan, kita mendapatkan setidaknya yang tiga berarti. Yang pertama mendapatkan hayat dan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian yang kedua mendapatkan balasan yang jauh lebih baik lagi dari siapa?
dari Allah tentunya, bukan dari manusianya ya, bukan dari objek yang kita kasih, bukan dari misalnya kita melakukan misalnya Ahmad ngasih silver queen, jangan silver queen tiba-tiba. Ahmad ngasih, oh enggak, oh ya akan kemarin beli soalnya silver queen yang dibagikan kan. Misalnya Rahmat ngasih silver queen satu ke Gogi, ya Rahmat ngasih, Mas Gogi buat kamu nih, masih coklat kan, jangan mikir ke situ ya. Jadi ya, Rahmat misalnya ngasih coklat ke Bang Gogi, ya ngasih coklat satu satu silver queen gitu. Jangan berharap, Rahmat jangan sampai berharap Mas Gogi ini bakal ngasih dua gitu, jangan dibalas dua gitu, jangan sampai terpikiran gitu mas. Yang ngasih mah ngasih aja gitu. Berharapnya gimana setelah ngasih, harap sama Allah biar dikasih kebaikan, dibalasnya itu sama Allah. Ya Allah pengen silvernya 5 gitu. Ya silverkin juga. Nanti Allah membalasnya itu terserah Allah gitu dengan cara apa. Mungkin dengan tadi Rahmat ngasih silverkin satu ke Mas Dogi di sama Allah dimudahkan hafalannya 1 juz. Ngasih dulu mas, amin doang beliau. Kayak gitu. Jadi kebaikan yang kita lakukan, kita boleh berharap, tapi berharapnya kepada Allah. Kita berharap biar ya Allah balasan kebaikan yang aku lakukan ini. Dan itu kita nggak boleh ngatur gitu. Ya tadi, maunya 5 ya Allah silver piece-nya. Nggak boleh. Itu terserah Allah nanti ngasihnya gimana. Ya, di dunia kita dapat, nanti di akhirat dilipat gandakan lagi. Baru 100 silver piece nanti di akhirat. Ini bukan silver piece doang ya, maksudnya konteksnya banyak gitu. Ini dibalas sama Allah itu konstan di dunia dan juga berkali lipat nanti di akhirat. Kemudian kita boleh juga melakukan yang kebaikan yang kita lakukan, kita berharap sama Allah biar Allah itu menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan dulu, ya. Karena pasti dilema kita ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan sampai sekarang gitu kan, mungkin kadang justru itu apa ya, salah satu faktor terbesar yang membuat kita itu mundur gitu kan. Misalnya kita ingin melakukan gitu mundur, itu biasanya karena ingat dosa, sampai keluar gitu. Ya. Jadi itu salah satu hal yang membuat kita futur kan, mengingat dosa-dosa kita. Nah, sekarang gimana caranya biar kita itu tenang hatinya? Ya itu tadi kita melakukan kebaikan yang banyak gitu. Karena janji Allah di sini apa? Selama kita kebaikan yang kita lakukan itu kita akan menghapuskan dosa-dosa kita. Udah gitu aja. Jadi kita hidupnya tuh tenang gitu. Jadi udah tahu rumusnya, kebaikan yang kita lakukan itu kita akan dapat apa, yaitu kita amalkan. Ya, jadi itu akan membuat apa ya, kebaikan yang kita lakukan itu lebih bermakna, lebih ada artinya gitu. Mungkin sebelum kita tahu, kita cuma yang ngasih cuma ngasih aja gitu, biar kita belum tahu bakal dapat apa, gambarannya itu kita bakal dapat apa. Nah ternyata kita itu bakal dapat setidaknya 3 tadi. Banyak sebenarnya yang kita dapat, tapi yang kita bahas di forum ini 3 hal yang bisa kemudian kita bahas. Begitu. Yang pertama tadi apa? Kehidupan yang baik, ya, hatinya tenang, kemudian dikasih sama Allah itu urusannya dimudahkan, kita dikasih sama Allah rezeki yang halal, kemudian kita dikasih sama Allah apa namanya, rasa ridho mengenai ketetapan dari Allah gitu. Ya kita ridho sama Allah bawahnya tuh qanaah gitu, merasa cukup juga termasuk gitu. Itu kehidupan yang baik atau disebut sebagai ayatan. Kemudian yang kedua kita boleh dapat apa? Balasan yang jauh lebih baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia dapat, di akhirat dilipat dan baik. Kemudian yang ketiga, dihapuskan dosa-dosa. Jadi kita melakukan kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, ya benar kakak semuanya. Semoga yang sedikit ini bisa kemudian bermanfaat untuk kita semuanya. Dan salah itu datangnya dari saya pribadi, yang benar, yang hak itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Takbir. Dapat sesuatu Bu pada pagi hari ini?
Sedikit atau banyak? Oke ya. Emang apa Bu yang disampaikan Bu? Kebaikan. Terus, nah sedikit tuh. Apa lagi? Katanya banyak. Ah, kebaikan yang kita lakukan maka Allah akan kasih kebaikan yang lebih baik lagi di dunia dan di akhirat dilipat gandakan. Terus kebaikan yang kita lakukan akan menghapus. Amin. Insya Allah. Ya, ibu-ibu yang ada di Cina itu pintar-pintar semua. Calon-calon penghuni surga ya. Dipermudahkan dan anaknya nggak bandel. Amin. Selalu Allah jaga dalam ketaatan sama Allah. Oke, buat ayah bunda abang kakak semuanya. Dan jangan tak lupa ayah bunda yang ada di Zoom ya. Oke ya. Amin ya. Oke, buat ayah bunda abang kakak semuanya. Terima kasih sudah mengikuti kajian subuh bahagia. Semoga ayah bunda abang kakak semuanya mengikuti dari awal hingga akhir ini. Allah kasih balasan di sisinya, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal. Oke, buat ayah bunda abang kakak, alangkah baik kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat ayah bunda abang kakak semuanya, terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga sehat-sehat selalu. Allah selalu berikan kesehatan dia dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Aldi dari Masjid Muslim Doner. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih sudah ikut di kajian subuh. Terima kasih.